Selamat siang, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap 3 anggota kepolisian terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 WNA asal Malaysia pada acara Jakarta Warehouse Project pertengahan Desember lalu. Pemeriksaan dilakukan di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan dan melibatkan Kompolnas. Ditemui sebelum pemeriksaan, anggota Kompolnas Hoirul Anam menyebutkan pemeriksaan hari ini dilakukan terhadap ex-Kasubdit Ditres Narkoba AKBP Malvino Edward bersama dengan 2 orang kanit di bawahnya. Majelis masih akan mencari tahu peran dari ketiganya dalam dugaan pemerasan tersebut. Anam menyebut Propam menelusuri soal perencanaan bagaimana dugaan pemerasan tersebut bisa terjadi, siapa yang memberi perintah dan siapa saja yang digerakkan, termasuk soal aliran dana hasil pemerasan tersebut. Sudah bergabung bersama kami Ayu Yunia melaporkan dari gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Ayu, selamat siang. Apakah sidang ini masih berlangsung? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa, benar sekali hingga saat ini sidang etik profesi Polri masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Betul tadi yang disampaikan bahwa untuk hari ini ada pemeriksaan terhadap 3 anggota Polri yakni ex-Kasubdit Ditres Narkoba AKBP Malvino Edward bersama dengan 2 anak buahnya ini dengan jabatan kanit atau kepala unit. Ini dikonfirmasi langsung oleh anggota Kompolnas Hoirul Anam yang tadi kami temui saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, selain ketiga orang tersebut, Hoirul Anam juga mengonfirmasi bahwa dalam sidang etik pada hari ini memang ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Tidak disebutkan memang berapa jumlah pastinya, tapi diberitahu bahwa unsurnya ini terdiri dari anggota Polri dan juga beberapa PNS Polri. Begitu. Pertanyaan berikutnya adalah apa sebetulnya yang didalami oleh Majelis Sidang Etik Profesi Polri pada hari ini, bahkan sejak pada tanggal 31 Desember yang lalu ada setidaknya 3 hal Anggi dan pemirsa yang kami catat di sini. Yang pertama ini adalah terkait dengan mengecek apakah ada perencanaan pemerasan yang betul-betul terjadi. Nah, memang jika benar nantinya ditemukan ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh 18 oknum Polri dalam acara DWP tersebut, maka nanti akan ditelusuri lebih lanjut terkait dengan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan, lalu kemudian siapa yang memberi perintah, siapa yang kemudian digerakkan, bagaimana pemerasan itu dilakukan, dan lain sebagainya. Poin kedua yang ingin digali ini adalah untuk mengecek keterlibatan tiap anggota yang diduga terlibat dalam pemerasan ini, karena memang untuk acaranya sendiri ini diselenggarakan selama 3 hari yakni 13, 14 dan 15 Desember 2024, sehingga dari pihak Propam Polri sendiri ini mengecek siapa yang bertugas di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka bertugas, ini semuanya dicek. Dan yang terakhir poin yang digali oleh Majelis Sidang Etik Profesi Polri ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya ini adalah aliran dana. Nah, setelah memeras korban, lalu siapa yang kemudian menerima, menguasai dana tersebut, dan kemudian dititip ke siapa dana yang diperas dari para korban ini yang merupakan warga negara asal Malaysia. Ini semua akan ditelusuri oleh pihak Propam Polri. Kendati demikian, Hoirul Anam sendiri tidak menyebutkan tadi kepada awak media apa saja fakta-fakta yang ditemukan di dalam sidang etik ini. Dia memilih untuk menunggu bahwa selesai sidang etik ini diselenggarakan, semuanya akan dilakukan secara simultan sejak tanggal 31. Ini ditunggu dulu semuanya selesai, baru kemudian akan diberitahu apa saja fakta-fakta penting, apakah ada yang memang terbukti dari pengambilan keterangan terhadap 18 oknum Polri yang diduga terlibat. Nah, sejauh ini sudah ada 2 anggota, Anggi dan juga pemirsa, yang diputus pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Komisi Sidang Etik Profesi Polri. Ini adalah mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dan yang kedua ini adalah satu polisi lagi berinisial Y, dan keduanya pun meminta banding atau mengajukan banding untuk putusan tersebut. Berikut kita simak selengkapnya pernyataan dari anggota Kompolnas Hoirul Anam. Semua soal dana kemarin ditelusurin, ya, ditelusurin bagaimana mendapatkannya, siapa yang menyimpan, bagaimana penyalurannya, dan saya kira itu sangat detail. Pak, itu ada Artinya kita akan selesaikan ini dulu, struktur peristiwanya jadi terang benderang, siapa yang bertanggung jawab, ya, dari 2 sidang yang sudah putus kemarin itu udah lumayan terang benderang, tinggal tunggu yang lain. Nah, kalau kamu nanya apakah
ini potensi terhadap pidana, saya meyakini ini ada unsur pidana. Yanggi dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisno Andiko bahwa nanti akan ada keterangan pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan menunggu seperti apa hasil dari sidang etik pada hari ini, termasuk juga untuk menanyakan apakah ada dugaan tindak pidana yang nanti bisa diusut oleh pihak kepolisian usai menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyelidikan terkait dengan unsur pidana dalam dugaan pemerasan ini. Tadi Hoirul Anam memang tidak menyebutkan secara lebih jauh, tapi dia meyakini bahwa sebetulnya ada unsur pidana dan memang ini jika benar ini harus diusut tuntas oleh pihak Propam Polri agar tidak terjadi hal yang serupa ke depannya. Sementara demikian dari gedung TNCC Polri, saya kembalikan ke Anda lagi di studio. Yuniar Hasari, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.